Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 93-94. Di luar pagoda Suan, Ye King memandang Ye Guan di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye Guan, saya harus pergi ke tempat lain. Saya khawatir kita harus mengucapkan selamat tinggal." Ye Guan mengangguk dan bertanya, "Apakah kamu pendek uang?" King menggelengkan kepalanya. "Sudah cukup." Ye Guan tersenyum sedikit. "Oke." Ye King tiba-tiba bertanya, "Saudara Ye Guan, pertarungan untuk keberuntungan dan takdir masih 8 bulan lagi lalu, kan?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Ye King berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku akan datang juga ketika waktunya tiba." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bagus sekali." Ye King berkata dengan tersenyum, "Ya." Dan saat ini, lelaki tua yang menjaga menara tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Orang tua yang menjaga menara melirik mereka berdua, lalu berkata, "Apakah menurutmu Sekte Tian-Tian akan melepaskanmu?" Ye Guan dan dua lainnya terdiam. Orang tua yang menjaga menara menatap mereka berdua. "Apakah kamu tahu tentang Sekte Tian-Tian?" Ye King hendak berbicara, tapi Ye Guan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Bukankah itu hanya Sekte Tian-Tian?" Lelaki tua yang menjaga menara itu tercengang. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Senior, Sekte Tian-Tian kecil tidak layak dianggap serius." Setelah mengatakan itu, dia menarik Ye King dan berbalik untuk pergi. Di tempat yang sama, lelaki tua yang menjaga menara itu menatap punggung Ye Guan di kejauhan. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Setelah terdiam lama, dia sepertinya mengkhawatirkan sesuatu meninggalkan. Setelah Ye Guan dan Ye King berpisah, Ye King langsung meninggalkan Suanji. Di awan, Ye King melirik susunan teleportasi di belakangnya dan terdiam. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lautan kesadarannya. "Saudaramu sangat bijaksana." Ye King bingung, mengapa guru mengatakan itu? Suara itu tertawa dan berkata, "Saya tahu mengapa dia baru saja mengatakan itu." "Apa?" Ye King bertanya-tanya. "Apa?" Suara itu berkata. "Dia mengatakan itu untuk menakuti orang tua itu. Orang tua itu sudah mempunyai pemikiran buruk tentang kalian berdua." Ye Guan benar. Bukankah ini hanya masalah menyesali Tianzong? Suara itu tertawa. "Haha, benar. Bukankah ini hanya masalah menyesali Tianzong?" Jarak. Dalam perjalanan, suara itu tiba-tiba berkata, "Jika kamu menghadapinya di masa depan saat memperjuangkan takdir jalan raya, apa yang akan kamu lakukan?" Ye King tersenyum dan berkata, "Jangan katakan bahwa takdir jalan itu adalah tidak ada di tanganku. Meskipun itu ada di tanganku, selama Ye King jika saudara Guan membutuhkannya, mengapa tidak memberikannya padanya?" Saat dia mengatakan itu, dia menghilang ke dalam awan. Suanta, Ye Guan datang langsung ke lapisan peri. Karena dia menemukan bahwa lapisan kaisar tidak memiliki tantangan baginya. Dia sekarang memiliki 30 juta kristal emas, yang bisa dikatakan cukup untuk dia berlatih dalam waktu singkat. Namun, secara keseluruhan masih belum cukup. Karena Nalanja akan membutuhkan banyak uang untuk memperbaiki tubuhnya di masa depan. Apalagi setelah fisiknya diperbaiki,
Nalanjia juga membutuhkan uang untuk berlatih. Oleh karena itu, ketika dia menabung, dia harus menabung untuk 2 orang. Setelah memasuki lapisan karakter abadi, ekspresi Ye Guan langsung menjadi serius. Dia berbalik dan melihat seorang pria muda berdiri di sana tidak jauh dari sana. Saat dia melihat pemuda ini, Ye Guan tercengang. Pemuda itu juga tercengang. Pemuda ini tidak lain adalah Qin Yao. Qin Yao berkata dengan suara yang dalam, "Bukankah kamu harus naik ke tingkat kaisar?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Terlalu lemah, dia merasa pihak lain berpura-pura, tapi dia tidak bisa membantahnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin memulihkan tubuhmu dan bertarung denganku?" Qin Yao menggelengkan kepalanya. "Tidak." Qin Yao tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu membunuh Liu Qi dari sekte Tianxian?" Ye Jian mengangguk. Qin Yao menatap Ye Guan. "Apakah kamu tahu siapa saudaranya?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Semua orang telah terbunuh. Apa gunanya membicarakannya sekarang?" Qin Yao berkata dengan suara yang dalam, "Saudaranya akan melakukannya datang mencarimu." Ye Guan berkata, "Kalau begitu aku akan menguburnya." Qin Yao mengacungkan jempol. "Sialan." Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Saudara Qin, bagaimana kamu membandingkannya dengan Liu Bing itu?" Qin Yao, sambil menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa dibandingkan dengan dia. Dia jenius dalam daftar monster. Meskipun dia tidak terlalu tinggi, itu bukanlah sesuatu yang bisa aku bandingkan." Ye Guan sedikit mengernyit. "Kamu tidak bisa dibandingkan dengan dia." Qin Yao mengangguk. "Anda dapat memahami bahwa setiap orang yang datang ke sini untuk berlatih tidak terlalu baik. Karena jika mereka bagus, mereka akan berlatih dan bersaing di benua Xiao Guan. Kita tidak bisa bertahan di sana. Apakah kamu mengerti?" Kamu melirik ke arah Qin Yao. "Bisakah kita mengalahkannya bersama?" "Hei. Qin Yao tiba-tiba menjadi waspada. "Jangan bicara omong kosong, kami tidak begitu bagus." "Akrab." Ye Guan tersenyum sedikit. "Aku hanya bertanya." Qin Yao melirik Ye Guan, dan kemudian berkata, "Kamu yakin menyembunyikan kekuatanmu, tapi aku tidak tahu seberapa banyak kamu bersembunyi. Jika Anda memiliki kekuatan bertarung seperti itu, Anda pasti tidak akan bisa mengalahkan Liu Bing. Liu Bing berada di alam kesengsaraan besar. Selain itu, Anda harus memahami bahwa kandungan emas dari alam kesengsaraan besar di tempat itu ada di setidaknya dari negara ilahi dunia tengah. Lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 kali. Ye Guan mengangguk dan berkata dengan lembut, "Jadi, jika aku bertemu dengannya, aku harus langsung memperbesar gerakanku untuk membunuhnya secara instan." Qin Yao menatap Ye Guan. "Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Itulah daftar pelaku kejahatan, jenius dalam daftar monster. Mari kita begini. Sampai sekarang, hanya ada satu monster dalam daftar, yaitu monster tak tertandingi dari klan kekaisaran mayat hidup dunia tengah. Tidak ada yang bisa bertarung." Ye Guan mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Qin Yao tertegun, dan kemudian berkata, "Kalian, apakah kamu bodoh dan tidak takut, atau apakah kamu memiliki sikap yang baik?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu memiliki sikap yang baik. Harus mengagumimu. Aku sangat penasaran. Bagaimana kamu bisa mempertahankan mentalitas ini?" Ye Guan tersenyum sedikit. "Jangan berdebat dengan orang bodoh.
Ekspresi Qin Yao membeku dalam sekejap. Astaga, mengapa bajingan ini menyakiti orang lain? Ye Guan bertanya lagi. Saudara Qin, jika kamu tidak mengubah tubuhmu dan bertarung, pergilah, aku membayar uang untuk datang ke sini. Aku merasa sangat kasihan atas pemborosan seperti itu. Qin Yao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan berada di sini, tapi lari untuk hidupku. Ye Guan berkata dengan tenang, di sini, pembangkit tenaga listrik teratas tidak dapat mengambil tindakan, kan? Dan saat berikutnya, ekspresinya menjadi serius. Kamu sengaja menunggu di sini untuk Liu Bing itu. Ye Jian mengangguk. Melarikan diri? Di mana saya bisa melarikan diri? Melarikan diri ke Sekte Dao hanya akan merugikan kakak perempuan dan tuan. Karena itu, dia memilih menunggu di sini. Dia tahu bahwa orang-orang dari Sekte Penyesalan Surga pasti akan datang ke sini. Dia sendiri yang harus menanggung karma dendam ini. Qin Yao melirik Ye Guan. Aku meremehkanmu. Ye Guan tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa. Qin Yao juga tidak pergi. Dia hanya duduk di samping karena dia tahu bahwa orang-orang dari Sekte Tian-Tian pasti akan segera datang. Dia ingin melihat apakah orang ini hanya pamer, atau apakah dia benar-benar hebat. Di sampingnya, suara Xiaota tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan. Bagaimana caramu membawanya? Mari kita bicarakan dulu. Aku tidak bisa membawanya. Jangan coba-coba menerima ideku. Tidak berkata apa-apa. Di dalam menara kecil, sebuah suara misterius tiba-tiba berkata, Xiaota, apakah menurutmu dia akan memintamu untuk menggendongnya selanjutnya? Setelah hening beberapa saat, menara kecil itu berkata, dalam keadaan normal, jika Liu Bing terbunuh, itu penyesalan di balik Liu Bing akan menjadi kekuatan tertinggi Tianzong mengambil tindakan untuk menekannya. Bukan itu yang bisa dia tangani sekarang akhir. Suara misterius itu berkata sambil tersenyum, saya pikir ini mungkin berbeda. Anak ini punya banyak trik. Xiaota berkata dengan lembut, kita lihat saja. Nanti, dan melihat. Tidak jauh dari sana, seorang pria sedang berjalan mendekat. Pria itu mengenakan jubah putih panjang, selendang rambut. Begitu dia muncul, matanya langsung tertuju pada Ye Guan, yang tidak jauh darinya. Niat membunuh di mata pria itu tidak tersamarkan. Melihat pria ini, ekspresi Qin Yao tiba-tiba menjadi serius. Liu Bing, meskipun dia juga seorang jenius di Guangxuan Universe, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang ada di daftar monster. Terlebih lagi, perbedaan antara Ye Guan dan Liu Bing ini adalah 5 level. Bagaimana mengeja? Seolah dia telah menemukan sesuatu, Qin Yao berbalik dan melihat sekeliling. Liu Bing tidak sendirian di sini. Ada juga ahli top dari Sekte Tian-Tian yang diam-diam ada di sini. Liu Bing berjalan langsung ke Ye Guan. Tidak jauh dari situ, dia menatap Ye Guan. Apakah kamu menungguku? Liu Bing mengangguk sedikit. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang kultivator pedang. Ayo, biarkan saya melihat betapa tajamnya pedang Anda. Kamu memandang Liu Bing, saya menghunus pedang saya. Sudah mencapai Liu Bing. Namun, pedang Ye Guan menghantam udara. Tertawa, ruang itu tertusuk oleh pedang, dan Liu Bing sudah mundur beberapa kaki jauhnya. Tapi saat berikutnya, pedang lain datang untuk membunuhnya. Lebih cepat dari pedang terakhir, tertawa, namun,
pedang ini masih menembus udara. Liu Bing muncul beberapa meter jauhnya lagi. Dia menghindari pedang Ye Guan, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, tepat. Begitu kaki kanan Liu Bing mendarat, serangan pedang lainnya datang. Pedang ini lebih cepat dari yang tadi, tertawa. Namun pedang ini masih menembus udara. Pada saat pedang menghantam, Liu Bing sudah mundur beberapa kaki. Ye Guan tidak menghunus pedangnya lagi kali ini. Dia menatap Liu Bing dan tidak berkata apa-apa. Liu Bing menatap Ye Guan. Kecepatannya bagus, tapi bagus. Ye Guan mengangguk. Ayo lagi, tapi kali ini, Liu Bing tidak mengelak. Sebaliknya, dia melangkah maju. Saat pedang Ye Guan keluar, dia langsung meninju pedang Ye Guan. Ledakan, begitu kekuatan pedang Ye Guan muncul, dia disambut dengan pukulan yang begitu menakutkan, dan dia secara alami tak terkalahkan. Ledakan, pedang udara hancur. Liu Bing bergegas maju dan meninju perut Ye Guan. Ledakan, Ye Guan terbang. Liu Bing tidak mengambil tindakan lagi, tapi berhenti dan meletakkan tangan kanannya di belakang punggung. Karena situasi keseluruhan telah diputuskan, namun, saat Ye Guan terbang, perubahan mendadak terjadi. Tertawa, cahaya pedang tiba-tiba melintas di lapangan. Ilmu pedang, hal yang paling menakutkan adalah kecepatan pedang ini 10 kali lebih cepat dari pedang sebelumnya. Pedang ini secara langsung melanggar aturan dan aturan ruang angkasa. 3 pedang pertama semuanya lemah. Pedang ini adalah jurus pembunuhan yang sesungguhnya. Ketika dia melihat pedang itu, wajah Liu Bing langsung menyusut menjadi bentuk yang tajam. Dia hendak mundur, tetapi pedang itu menembus setengah inci di antara alisnya. Tertawa, seluruh tubuh Liu Bing sepertinya terpaku pada tempatnya. Pada saat yang sama, Ye Guan muncul di hadapannya seperti hantu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba muncul tidak jauh di sebelah kanan. Dia menatap Ye Guan. Di sisi lain, lelaki tua yang menjaga menara juga muncul di tempat kejadian. Dia menatap lelaki tua berambut putih itu. Bahkan sekte Hantian tidak bisa melanggar aturan di sini. Jejak darah perlahan mengalir dari sudut mulut Ye Guan. Dia menatap Liu Bing di depannya. Kamu kalah. Liu Bing menatap Ye Guan. Pertama dia menunjukkan kelemahan, dan kemudian dia melakukan gerakan membunuh. Luar biasa, namun, kali ini aku meremehkan musuh. Ye Guan terkekeh. Jika kamu kalah, kamu kalah. Mengapa kamu banyak bicara? Liu Bing terdiam. Ye Guan tiba-tiba menyingkirkan pedangnya. Liu Bing tercengang. Ye Guan memegang pedang dan berbalik untuk pergi. 3 tahun kemudian, aku secara pribadi akan pergi ke Tianzong untuk melawanmu. Pada saat itu, aku harap kamu berhenti meremehkan musuh. Liu Bing mengepalkan tangan kanannya dan tetap diam. Mengambil tindakan? Tentu saja, dia tidak berani mengambil tindakan. Seperti yang dikatakan orang lain, jika kalah, Anda kalah. Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan, dia akan menjadi mayat sekarang. Di sampingnya, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menatap Ye Guan dengan niat membunuh di matanya. Saat ini, Liu Bing tiba-tiba berkata, 3 tahun kemudian, saya akan menunggumu di sekte penyesalan surga. Mendengar ini, lelaki tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pendekar pedang muda ini benar-benar monster.
dia benar-benar memiliki niat membunuh. Tapi dia tahu jika Sekte Tiantian membunuh Ye Guan sekarang, itu sama saja dengan menghancurkan hati Tao Liu Bing. Itu juga akan membuat orang luar merasa tidak tahu malu. Seseorang mengalahkan kejeniusan Anda, tetapi menunjukkan belas kasihan, tetapi Anda masih menindas yang lebih muda. Jika ini menyebar, reputasi Sekte Tiantian akan hancur total. Terlebih lagi, Liu Bing sekarang adalah orang paling jahat di antara generasi muda Sekte Tiantian. Begitu hati Taunya hancur, ia akan hancur. 3 tahun, orang tua berambut putih itu melirik ke arah pemuda yang pergi dari kejauhan dengan ekspresi rumit. Rencana yang luar biasa, rencana yang luar biasa. Ini adalah konspirasi, dan sayangnya Tianzong harus mengakuinya. Di luar istana Xuan, setelah Ye Guan berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba jatuh ke tanah, dengan darah mengalir dari mulutnya. Dia menutupi perutnya dengan kedua tangan, semua organ dalamnya terkoyak. Ye Guan berkata dengan lembut, "Tuan Ta, jangan khawatir, saya tidak akan bergantung pada Anda. Jika saya mati suatu hari nanti, saya harap sebelum saya mati, Anda dapat memberitahu saya tentang ayah dan ibu saya. Siapa, orang macam apa mereka?" Batuk. Darah terus mengucur dari mulut Ye Guan, bersama dengan beberapa daging cincang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan merasa seluruh tubuhnya hangat, dan sepertinya ada sesuatu yang berenang di dalam tubuhnya. Ye Guan perlahan membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, dia melihat wajah yang tiada taranya. Rambut perak, itu Jixuan. Ye Guan sedikit terkejut. "Nona Jixuan?" Jixuan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu sudah bangun?" Ye Guan sedikit bingung. "Siapa aku?" Jixuan tersenyum dan berkata, "Kamu masih di alam Xuan. Aku melihatmu pingsan. Aku membawamu ke hutan ini. Jangan khawatir, di sini aman." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Terima kasih telah menyelamatkanku." Jixuan tersenyum sedikit. "Ini masalah kecil." Ye Guan sedikit penasaran. "Nona Jixuan, kenapa kamu ada di sini?" Jixuan mengeluarkan pil dan menaruhnya di mulut Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, "Ambil pil ini dulu." Jixuan setelah memberi makan ramuan itu, tangannya menyentuh bibir Ye Guan secara sengaja atau tidak sengaja. Ekspresi Ye Guan tenang dan normal, tapi wajah Jixuan tiba-tiba berubah sedikit merah. Setelah menelan pil tersebut, Ye Guan tiba-tiba merasa dingin dan nyaman di dalam tubuhnya. Di saat yang sama, dia merasa lukanya pulih dengan cepat. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, sedikit takut. "Mulai sekarang Anda masih harus lebih berhati-hati saat menukar cedera dengan nyawa." Tentu saja dia tidak punya pilihan. Menghadapi si jenius dari Guangxuan Universe, yang bisa dia lakukan hanyalah menunjukkan kelemahan, membuat lawan menganggap entengnya, lalu memberikan pukulan fatal pada lawannya. Dia hanya punya satu kesempatan, namun, pada akhirnya itu sepadan. Dan pertarungan kali ini juga membuatnya menemukan kekurangannya sendiri, yaitu kecepatannya yang kurang cepat. Jika Yun Chen tidak membencinya sejak awal, akan sulit untuk mengatakan apakah dia akan menang atau kalah. Karena Yun Chen pasti punya kartu truf dan jurus mematikan. Kekuatannya masih belum cukup. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan harus bekerja lebih keras.
Saat ini, Jixuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saya datang ke sini untuk berlatih. Tapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda. Kebetulan sekali." Ye Guan menarik kembali pikirannya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Nona Jixuan, terima kasih kamu sangat. Kamu." Jisuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini hal kecil, sama-sama, Ye. Guan tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Bantuan ini harus diingat. Jixuan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu baru saja mengalahkan jenius dari Guansuan University?" Ye Guan mengangguk. "Beruntung." Jixuan tersenyum dan berkata, "Kamu harusnya terkenal." Dia lebih suka tidak memiliki ketenaran ini. Dia hanya ingin hidup. Jika Anda menanggungnya dengan baik, yang terbaik adalah menanggungnya sampai Anda tak terkalahkan di dunia. Menghasilkan banyak uang secara diam-diam adalah cara yang harus dilakukan. Jixuan tersenyum dan berkata, "Sekarang di dunia tengah Tiongkok, reputasimu hampir sama dengan Dong Limo yang super jenius dari klan Kaisar Mayat Hidup. Kamu tahu Dong Limo, kan? Itu." Jixuan mengangguk. Jenius yang telah berlatih di aula utama Akademi Guansuan ini dikenal sebagai jenius paling jahat dalam sejarah klan Kaisar Abadi. Dia adalah salah satu favorit untuk memenangkan kejuaraan hebat ini, kompetisi takdir. Ye Guan tiba-tiba menatap Jisuan. "Jisuan. Nona Suan, maukah kamu berjuang demi keberuntungan jalan kali ini?" Jisuan berkata sambil tersenyum, "Berjuang." Ye Guan berkata sambil tersenyum, "Aku ingin bertarung juga." Jisuan berkedip, "Jika pada akhirnya hanya kita berdua yang tersisa, nah, kamu harus bersikap lembut ketika saatnya tiba." Terpikirkan, dan wajahnya tiba-tiba memerah lagi. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Jixuan bercanda. Kamu sangat kuat. Jika hanya kita berdua yang tersisa, kamu harus berbelas kasihan." Jixuan tersenyum tipis, "Jangan bicarakan ini sekarang. Kamu perlu menyembuhkan lukamu dulu." "Ya." Ye Guan mengangguk, "Oke." Jisuan berbalik dan muncul di puncak pohon. Dia bersandar di dahan dan mengeluarkan buku kuno berwarna kuning muda dari tangannya. Di tanah, Ye melirik Jixuan. Secara tidak sengaja, matanya tertuju pada buku kuno berwarna kuning pucat, dan dia melihat buku itu berbunyi 36 teknik yin dan yang. 36 teknik yin dan yang. Ye Guan sedikit mengernyit, buku apa yang dibaca gadis Jixuan ini? Nama ini aneh. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan perlahan menutup matanya, lalu mulai menyerap energi misterius untuk mempercepat perbaikan lukanya. Di puncak pohon, Jisuan melihat sekeliling, wajahnya akan memerah dari waktu ke waktu, dan dia tidak tahu apa yang dilihatnya. Sekitar setengah jam kemudian, Ye Guan perlahan duduk. Saat ini, dia merasa hampir pulih. Ye Guan berdiri dan menatap Jixuan. Jixuan dengan cepat meletakkan buku kuno di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, apakah lukamu sudah pulih?" Ye Guan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya." Berbicara, dia ragu-ragu, lalu mengeluarkan cincin Na dan menyerahkannya kepada Jixuan. "Nona Jixuan, ini untukmu." Jixuan sedikit penasaran. Dia mengambil cincin Na. Di dalam cincin Na ada 2 cincin asli. Melihat pemandangan ini, Jixuan tertegun, "Tuan Ye, apa ini?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Daging naga asli, kamu bisa memakannya lebih banyak saat tidak ada pekerjaan. Ini dapat memperkuat tubuh dan kultivasimu."
Jixuan berpikir sejenak tapi itu benar. Dia tidak menolak dan berkata sambil tersenyum terima kasih. Alam rahasia. Ye Guan sedikit terkejut. Alam rahasia? Jixuan mengangguk. Di dasar sungai di selatan Suanji, sebuah tablet batu muncul. Di tablet batu itu, ada sederet kata yang tertinggal seorang kultivator pedang. Ye Guan sedikit bingung, pembudidaya pedang. Tertinggal. Jixuan mengangguk sedikit, dikatakan bahwa beberapa kultivator pedang datang ke sini khusus untuk mengamati tablet batu. Anda adalah seorang kultivator pedang. Saya kira kamu bisa pergi dan melihatnya. Ini mungkin bisa membantumu. Ye Guan tiba-tiba menjadi tertarik. Nona Jixuan, kata-kata apa yang tersisa di tablet batu itu? Jixuan tersenyum dan berkata, ayo pergi, kamu akan tahu setelah kamu pergi dan melihatnya. Ye Guan mengangguk. Oke, setelah beberapa saat, Ye Guan dan Jixuan datang ke sebuah danau. Ada beberapa orang di samping danau, dan di antara mereka, Ye Xuan melihat beberapa pembudidaya pedang. Perbaikan pedang. Setelah datang ke dunia tengah Tiongkok, ini adalah pertama kalinya dia melihat kultivator pedang lainnya. Sejujurnya, dia sangat ingin bersaing dengan kultivator pedang dan melihat seperti apa kultivator pedang lainnya. Namun, dia secara alami tidak akan pergi ke orang lain untuk berdiskusi dengan gegabah, itu terlalu kasar. Selain itu, hal tersebut mungkin dianggap provokatif oleh orang lain dan menimbulkan permusuhan. Jixuan tersenyum dan berkata, ayo pergi dan lihat, Ye Guan. Mengangguk dan keduanya datang ke danau. Tidak jauh dari danau ada sebuah tablet batu. Dunia ini tidak terbatas, memegang pedang Ren Xiaoyao, dengan pedang King Feng setinggi 3 kaki, siapa yang tidak bisa dibunuh? Ye Guan tercengang saat melihat baris tulisan ini. Mendominasi. Ini adalah perasaan pertamanya. Ye Guan perlahan mengepalkan tangan kanannya dan berlatih latihan pedang. Yang dia kembangkan adalah hati dan kekuatannya. Dengan pedang puncak hijau setinggi 3 kaki di tangan, siapa yang tidak bisa dibunuh? Bisakah kamu melakukannya sendiri? Jelas sekali, itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Ye Guan tiba-tiba menutup matanya perlahan, dan puisi di tablet batu terus bergema di benaknya. Setelah beberapa saat, Ye Guan tiba-tiba berjalan ke tablet batu itu. Dia dengan lembut menyentuh tablet batu itu dan berkata dengan lembut, dengan pedang di tangan, siapa yang tidak bisa membunuh? Betapa mendominasinya ini. Dan kemudian berkata, Tuan Ta, selain mendominasi, mengapa saya merasakan sedikit kesepian dan kesepian dalam kalimat ini? Xiao Ta bertanya, mengapa? Ye Guan berkata dengan lembut, jika dia belum mencapai tak terkalahkan, bagaimana dia bisa mengatakan hal yang begitu heroik? Apa yang harus kukatakan? Dan ketika tidak ada yang bisa dibunuh, selain menjadi tak terkalahkan, pasti ada kesepian dan kesepian. Senior ini pasti sangat kesepian dan kesepian, kan? Untuk berbicara, tablet batu di depan Ye Guan tiba-tiba pingsan. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Ekspresi Ye Guan juga sedikit berubah, dan dia dengan cepat melepaskan tablet batu itu dengan tangan kanannya. Tapi pada saat ini, kata-kata di tablet batu tiba-tiba berubah menjadi pedang dan menebas ke arahnya. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia merasa segala sesuatu di sekitarnya telah mengeras.
Dia bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya, dan pedangnya sangat lambat, sangat lambat, tapi Ye Guan merasa seolah pedang ini bisa memotong seluruh dunia. Potensi yang tak terkalahkan. Dia hanya melihat momentum seperti ini pada satu orang. Bahkan saat aku melihat Suster Sukun untuk pertama kalinya, pedang itu sangat menakutkan. Namun, dia bukanlah seorang pendekar pedang pada saat itu, dan dia masih sangat lemah, jadi dia tidak merasakan apapun selain rasa takut. Tapi saat ini berbeda. Dia sudah menjadi seorang kultivator pedang, dan dia juga telah melatih skill pedangnya. Tapi saat ini, dia menyadari betapa konyolnya skill pedangnya. Ternyata kekuatan pedang bisa begitu menakutkan. Apakah ini hanya momentum? Tidak. Selain momentum ada juga ki. Semburan energi. Apa kemarahannya? Sangat energi. Seorang kultivator pedang harus memiliki semangatnya sendiri. Sederhananya, Anda harus memiliki tujuan dan keyakinan. Apa tujuan dari latihan pedang? Apa keyakinan Anda dalam berlatih ilmu pedang? Apakah Anda sendiri yang memilikinya? Tidak. Saat Anda mengolah pedang Anda sendiri, pada awalnya Anda hanya menggunakan pedang sebagai alat untuk membunuh orang. Tata letaknya lebih kecil. Mengingat pertarungan dengan Anmu di dunia atas, dia mengalami ketidakadilan. Tubuh Xiao Jia hancur dan jiwanya tertidur. Mengingat hal itu sebelumnya, klan Ye hampir dimusnahkan oleh klan Naga Sejati. Jika bukan karena bantuan Tuan Ta, dia dan klan Ye akan musnah dari dunia. Mengingat saya mengunjungi berbagai kekuatan besar sebelumnya, memohon tempat tinggal tetapi tidak dapat menemukannya. Mengingat pertarungan sebelumnya dengan Yun Chen, dia hampir mati. Tanpa kekuatan yang tak terkalahkan, Anda dan orang yang Anda cintai di sekitar Anda mungkin menjadi jiwa orang lain yang mati. Mengandalkan Master Menara. Tidak. Tuan Ta tidak bisa diandalkan sendirian. Karena Anda memilih untuk berlatih ilmu pedang, Anda harus mengembangkan sifat tak terkalahkan. Jika Anda tidak terkalahkan, apa gunanya berlatih ilmu pedang? Setelah membaca ini, mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Dia menatap pedang yang menusuknya dengan mata tegas. Aku ingin menjadi tak terkalahkan. Tujuanku adalah menjadi tak terkalahkan, dan keyakinanku adalah menjadi tak terkalahkan di dunia. Ye Guan saat suara itu jatuh, pedang itu langsung tenggelam ke alisnya. Diam, tidak ada gerakan. Namun, saat berikutnya, boom, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan semua orang di sekitarnya segera terguncang ke tanah dan mundur dengan keras. Di saat yang sama, pedang singgau di tubuh Ye Guan tiba-tiba sedikit bergetar. Pada saat ini, pedang itu benar-benar beresonansi dengan Ye Guan. Semua orang memandang Ye Guan dengan ngeri. Prestasi luar biasa dalam ilmu pedang. Kaisar pedang setengah langkah. Di dalam menara kecil, Xiao Ta berbisik, aku tahu dia sangat jahat, tapi aku tidak menyangka dia akan menemukan caranya sendiri dalam ilmu pedang begitu cepat. Anda tahu, saat itu Tuan dan Tuan Menara Kecil, hanya pada tahap selanjutnya dia menentukan tujuan dan keyakinannya pada ilmu pedang, dan saya tidak pernah menyangka dia akan memiliki ambisi sebesar itu. Ilmu pedang yang tak terkalahkan. Suara Xiao Ta Bergetar, ilmu pedang yang tak terkalahkan. Di dunia ini, hanya ada dua orang yang memiliki ilmu pedang yang tak terkalahkan. Yang pertama adalah takdir Rock Polos. Yang kedua adalah penggarap pedang Xiao Yao. Ilmu pedang kedua orang ini tak terkalahkan dari awal hingga akhir.
Saya tidak terkalahkan seumur hidup, tetapi juga kesepian seumur hidup. Ilmu pedang yang Ye termasuk dalam ilmu pedang sentimental. Meskipun pada akhirnya tidak terkalahkan, namun dalam prosesnya tidak terkalahkan. Meskipun ahli pedang manusia, termasuk ahli pedang manusia, pada akhirnya tidak terkalahkan, prosesnya tidak terkalahkan. Satu-satunya yang benar-benar tak terkalahkan dalam perjalanannya adalah Sukun Tianming dan penggarap pedang Xiao Yao. Tapi sekarang, setelah melihat aura tak terkalahkan dari penggarap pedang Xiao Yao, orang ini memilih ilmu pedang tak terkalahkan tanpa ragu-ragu. Ini sangat-sangat menakutkan dan konsekuensinya sangat-sangat serius. Karena Anda mengikuti jalur ilmu pedang yang tak terkalahkan, begitu Anda bertemu seseorang dari generasi yang sama dengan si jahat, Anda hanya perlu kalah sekali, dan keyakinan Anda pada jalur ilmu pedang akan langsung runtuh. Ilmu pedang yang tak terkalahkan. Yang pertama dari 3000 ilmu pedang. Anda tidak bisa dikalahkan, Anda harus tak terkalahkan di level yang sama, tak terkalahkan di level yang lebih tinggi, dan selalu tak terkalahkan. Bersambung.